Bismillahirrahmanirrahim. Faslun qala talaq suci wa anti talikun wa nawa adadan wa tajal kinaya. Qala ngucap sapa jauh talaq suci. Mekat ingsun gak isi anti talikun. Lawa ta sira talikun wong sing kapan. Wa nawalan ya sapa jauh adadan ing jumlah tertentu. Wa qa'a mongko tumiko apa adat. Isnadan Torawono kata salasan atau isnada ini. Kemudian Zaud meniatkan itu maka waktu sholat emalat wakada al-kinayah wakada wakawuk sholat al-kinayah itu kinayah itu lafaz yang ora ceplos tapi arai jelas. Walau kala anti tolikun wahidatan dia tak pegat sitok wanawa asetan wahidah mongko jadi sitok wakil alam bin Hawono utai sujatu al-mamdu barang singsinya ultu ngucap ingsun walau kola anti wafidatun wanawa asyatan kalmanwi wakil awati wallahu alam walau aroda lamun ngersakno sopa wong ayaku ngucap sopaman anti talikun. Jadi ada masalah pertemuan tetes kalau ada lafaz sorry dan kemudian lafaz sorry itu diniati maka jelas sesuai lafaz. Tapi ini adalah lafaz sorry yang diniati tapi sorry yang diinginkan dengan kesampaian ini ini jadi masalah. Kalau ingat, walau aroda lamun ngarepno sopong ayat pula yang mengucap sopong ucap antito dikun salah. Si orang tadi juga menginginkan lafaz anti tolikun salasa. Kamu mau saya pegat 3 kali. Zautilah ngakoni nate muni anti tolikun salasa. Pamatat mongko mati sapa zaujah qabla tamami tolikun. Sedurunge sempurnane lafaz tolikun. Lam yaqo mongko ratu miko botol. Jadi eling-eling zaut itu mutolek orang yang orang yang menceraikan. Masalahnya menceraikan itu butuh mahal, butuh tempat. Kemudian yang diceraikan jenis perempuan yang tidak menjadi tempatnya terceraikan. Ya, tidak menjadi tempatnya terceraikan karena bangsanya karena mati. Nah problemnya dalam hukum Islam itu kan mati tidak mati itu hampir sama karena nanti ada hak waris. Ora iso mulih, tapi nak mati kampung boten bojo. Jadi tidak tahu ngaji karena dalam turusan Islam itu kan misalnya masih istri kan punya warisan. Kalau tidak ada istri ada punya hak waris. Nah, pertanyaannya secara fikih kan tolak itu tidak ada syarat qabul. Misalnya bojomu kamu ceraikan dia qabul tidak qabul kan waqa'at tolak. Tapi kalau mati gimana? Pertanyaan walau aroda ayakula anti tolikun salasan. Kamu saat cerai 3 kali. Pamatat terus kemudian jauh-jauh kamu istri kamu mati sebelum kalian tolik. Jadi baru anti kamu mati. Lamnya kok mengkoratu miko botolak. Au ba'dahu utawa sause kata tolik. Jadi sudah cara musnad ini sudah menjadi terkin mubtada khobar. Ya sudah menjadi terkait mubtada khobar anti tolikun apa? Anti tolikun. Qabla salasan sedurunge kalimat salasan. Ya fasalah mongko tetap tumibo terus. Ya karena suami itu benar-benar niat ingin mengatakan kamu saya ceraikan 3 kali. Ya saya ulang lagi ya kamu saya ceraikan 3 kali. Nah cara nahwu kan gitu ya, nahwu itu cara bahasa Arab kalam itu sempurna setelah ada musnad dan musnad ilah. Jadi kalau ada musnad ada khobar, kalau ada fi'il ada fa'il. Lainnya itu adalah hublah. Misalnya maf'ul mutlak maupun maf'ul bih maupun maf'ul li'adzah. Pokoknya liane mubtada khobar dan fi'il fa'il kan hublah. Hublah itu tidak rukun isnad apa? Tidak rukun isnad dalam nahwu. Jadi misalnya bahasa Indonesia sebenarnya juga sama, tapi kan kita tidak ngerti istilah apa untuk syariatnya. Ya kamu saya ceraikan 3 kali. Kemudian sebelum kata 3 kali istrinya meninggal. Maka kalimat itu yang menjadi sah kan karuan apa? Kamu terceraikan apa?
mudaratsan. Soal 3 kali ini niat saja sudah cukup karena dari awal ingin menjatuhkan talak 3 kali maka tetap terjatuh 3 kali. Beda dengan yang kasus pertama. Memang kalimat kamu saya ceraikan itu kan belum sampai kamu saya ceraikan. Jadi baru kamu saja terus meninggal. Jika kalimat ini tidak sempurna, apa? Jadi beda sekali kan. Jadi apa? Walau aroda ayakula anti tolikon salasan famatat qobla tamami tolik berarti mubtada tambah khobar lam yakov. Au ba'dahu sa'usai lafaz tolik qobla salasan sejurnya kalimat salasan jadi masalah semua jatuh tiga talak wakila la saya. Ini mulai wa ingkola anti tolikun wa takhalla la fasun fasalat. Ini kisah paling sering terjadi. Monggo ini dikaji bareng-bareng mulai ini. Karena itu cara berpikir begini. Umpama Rasulullah sugeng lah, niku fikih itu memang pelaku fikih itu kan aktor atau dalam bahasa fa'il atau dalam bahasa politik memang ya dia aktornya. Kalau melihat dia aktor itu kan harusnya punya otoritas, semua omongannya dia kita dengar. Ini jenis subjiko bila yang ini, dia yang aktornya ya apa saja kita dengar, kalau apa saja kita dengar. Bila yang ini tanpa sumpah pun kita dengar, karena dia. Tapi problemnya kadang orang itu saking gobloknya punya omongan yang kanalan. Kalau kita sahkan mungkin dia paham. Atau dia wongnya wong unik, wong seniman, wong aneh. Ini kan manusia kan ada sekian kemungkinan, ada sekian kemungkinan. Itu kan sekian kemungkinan ini kemudian mau tidak mau kadang jatuhnya tolak janda itu terjadi. Bukan karena ulama yang bisa menceraikan enggak, tapi kalimat itu mengarah ke cerai dan tidak. Terus lanang wong aneh. Mau dibenarkan lafaz tidak mendukung, mau disalahkan dia punya hak menentukan niatnya karena dia pelakunya. Itu nanti ada beberapa masalah yang fuqaha ya, yang ahli fikih ngalami seperti itu. Ya sudah seperti itu. Jadi nanti apa pola-pola itu kelihatan. Mending kita memahami secara tahqiq yang disampaikan ulama. Misalnya ada orang ngomong begini, wa in qala lamun ngucap sapa wong anti tolikun kamu itu terceraikan. Anti tolikun kamu terceraikan. Anti tolikun kamu terceraikan. Ini semua jumlah terulang 3 kali. Semua jumlah terulang 3 kali. Ya, jadi kamu mangkal sama istri kamu, gue tak pegat. Wa takhallala lan menyelingi. Menyelingi itu membatasi 2 kalimat atau jeda 2 kalimat. Apa faslun pemisah. Fasalasun mongko dadi 3. Wa illam yatakhallal faslun fa in qasas mongko lamun dan ing tauhid. Bahwa hidatun evatola kuwa hidatun atau bahwa hidatan ewakoatola kuwa hidatan awis diinafan utawa nejo ing istinaf mengawiti insya fasalah semua kotel wakada wakawuku isalas wakada wakawuku itolaki salasan wakada wakawuku itolaki salasan bin atlaqo lamun mutlak nosopo wong bila dari ing dalam kaul sinar. Ini saya sudah pulang. Jadi ini ulang-ulang bab tolak terakhir ngantos bab taklek bil masyiah. Ngantos bab taklek bil masyiah. Ini kumpul gampang. Misalnya gini rumah nabi, mun sampean rasa anut mawon. Misalnya, ini menjadi bahasa Indonesia sekalipun, Ya kamu bentrok sama istri, namanya cerai kan rata-rata bentrok, bisa karena materi atau cemburu atau apa. Pertanyaannya gini ya, secara psikologi, makanya mungkin suatu saat itu,
Ora mungkin ya, wong ahli fikih kan mesti ra ono, dadi sebenarnya tetap tambah rarah hukum. Sebetulnya kalau kita peneliti fikih, maksudnya peneliti fikih yang mau ini kita pakai, angan-angannya ada. Terus ngerti psikologi manusia, itu saja nih solusi. Ini masalahnya kan kadang yang ada orang ahli fikih karena tekstur, dia bacanya banyak, tapi rata nalar. Karena ya jenisnya jenis orang yang goblok, maksudnya moco, iso nak ngriwayatno tapi nak angan-angan ra iso. Ono model kampus bisa angen-angen tapi mau moco. Jadi ya repot akhirnya. Angen-angen tok tapi mau moco. Mulane iso analisis Islam untuk dindi, tapi aja takono syarat rukun Islam. Kan banyak ada di misalnya haji itu gimana? Ini silaturahim global, orang saling hubungan ini. Tapi enggak takoki. Enggak pasti rukunnya haji itu piro? Mau. Tapi nak kalau analisis pointer ini terjadi ekonomi juga silaturahim antara bangsa, semua orang di depan Allah sama seragam pinter ngomong ngono balik wong kampus jenis ngono nganti esuk kuat ngomong. Tapi aja takoki syarat rae kuat rukune piro. Syarate piro. Sing batal apa wae ora iso. Nah santri walian. Hati ngapalo rukun syarat wafat. Tapi cara fungsinya kasih ya lu mau wae jadi gak meyakinkan. Wah, ada nama. Aku begini, yo. Ya itu kali itu loh. Kalau uang anda analisis, wah fungsinya sholat, ini dari ambil nafas, loh. Barang rukuk peregangan. Sujud ini menstabilkan tubuh, mereka mengalirkan darah ke otak. Lu ngomongnya tuh ini, kan yang takut sing batal sujud, kok ya rasa mikir ya. Nah, santri walian, syarat rukunnya sujud apa? Takut fungsi sujud cara medis, gak roh. Sujud wae, mikir medis barang. Nah, coba sekarang Anda analisis. Orang cerai itu sebetulnya kemungkinannya dua. Itu mesti. Satu, masalah itu ada di kamu saja. Kemudian kamu untuk menceraikan istri mencari-cari masalah. Itu juga mayoritas. Jadi misalnya selama ini kamu baik-baik sama istri dan memang istri kamu baik. Cuma tingkat kecantikannya misalnya 6. Dan untuk orang yang kelas kecantikannya 6, begitu kan mesti gelem masa gelem kalau kowe di sapi kan nyapu ya gelem, kalau kowe pegawai negeri kan nyetrika kan noto sepatu ya gelem. Tapi kecantikannya nilainya 6. Dunia perilakunya baik. Kemudian karena kamu beling, rai-rai beling kan ya ora iso soleh suwe-suwe. Ketemu di kantor perempuan yang cantiknya itu 9. Terus sawangannya cara akhlak menjadikan. Yang ini lagi senang. Nah, kamu nyari-nyari salahnya istri itu karena salahnya istri apa kamu mendapat skor yang nilainya 9? Jadi nggak perlu salah sebetulnya. Gara-gara keselit kelas ini terjadi semua orang. Itu kan ibarat ada seseorang punya kiai ilmunya itu 4-5. Nah, kiai ini baik, sama dia baik, penghormat. Suatu saat anak ini kenal bangun atau kenal kiai yang top. Itu mulai meninggalkan kiainya bukan karena benci, karena ketemu yang lebih keren. Bang, sebenarnya kiai yang pertama tetap baik-baik saja, Bang. Hubungannya baik. Nah, yang jenis seperti ini itu ketika melafatkan tolak itu gak seru-seru amat karena dia punya nurani kalau dia yang cari-cari masalah. Karena Quran nak buat jenis ini itu fa inna ta'anakum fala tabu alaihinna sabila. Sebenarnya setelah perempuan itu baik, kamu jangan cari-cari masalah. Benar betul. Yang cantiknya skornya 9 tadi, Pak. Mau di kantor urun. Pak, apa butuh teh? Itu skornya 3-10. Pak, sekedar perhatian, saya mulai hati-hati mas ya, skornya 10. Jadi, bojomu sing nawani teh, mijeti, ngumbah kaosem sing bau, ngono, Pak. Wes nilainya mau loro, telu. Memang kamu sebenarnya masalahnya bukan di pelayanan, tetapi sadar nak iki kalah skor. Untuk cantiknya 9, itu cantiknya. Nah, nanti kelihatan di ekspresi tolak. Adalah aku ya wong aneh. Iblis setan kan wong aneh. Ketika kamu mencoba adalah dengan kalimat yang aneh. Ini nyelong fikih. Jadi ketika ada cekcok kecil yang mendingan. Kamu saya ceraikan. Sampai 3 kali. Nah, 3 kali ngel-ngelok ahli fikih. Kenapa ngel-ngelok begini? Tak tanya. Itu jatuh 3 apa 1? Ya, kemungkinan 3, kemungkinan 1. Ya. Kamu saya ceraikan, kamu bukan bilang gini, kamu saya ceraikan 3, karuan 3 enggak, kamu saya ceraikan. Maka kemungkinannya itu bisa terceraikan secara fikih 3 kali atau ceraikan 1. Karena
Ketika orang itu terkontrol, maka bisa kalimat itu semuanya insya atau istinaf kalau dalam bahasa Arab. Insya itu kamu terkontrol, otak kamu terkontrol. Memang trauma dengan rai yang pas-pasan, kemudian kamu punya alternatif nilainya 9. Makanya kemarin kamu saya ceritakan kurang seru ditambahi. Seru hukumnya maksudnya ditambahi lagi ya, sehingga jatuh tolak. Tapi bisa saja kamu orang emosi. Orang emosi itu tidak niat memperbarui itu orang. Kamu saya ceritakan, bujumu tetap ngombe, tetap buku apa, kelihatan tidak fokus mendengarkan. Kamu saya ceritakan. Ini tetap melaku belajar, nak nyapu tetap nyapu, nak bianan tetap bianan. Akhirnya kan kamu menambah itu bukan niat menambah jumlah tolak. Kau tak pegat, maksudnya kau tak pegat orang burung orang budak geblek. Barang sudah kalimat kedua, bujumu tetap happy way. Bianan guya main Pokemon, bobo, tahu kan tambah mantap. Terus kamu tambahin lagi, kamu saya terus. Maka semua kalimat ini potensi takkit mengukuhkan kalimat tolak yang pertama. Akhirnya kedua itu menjadi penjelas, ketiga juga menjadi penjelas. Tapi orang ngel-ngel ahli fikih. Karena andekan dia ditanya juga niatem telu apa satu. Wong ngancen kuwo kok bisu, tak omongi pisan ora krungu. Baleni, lha tak baleni menambah jumlah tolak. Apa memperjelas? Lha tak ngel-ngel wong fikih. Cara ahli fikih tutuk ono ae. Karena wis kene ora melok dibutuh melok kangelan. Tapi mau tidak mau. Makanya menurut saya pengadilan agama itu harus ada dan harus digaji. Saat kiai nak kon mikir untuk gaji. Mengenai kalau setuju pengadilan agama hakimnya pakai KHI apa kompilasi hukum Islam sesuai fikih orang bukan nanti putus nang wis ora melok nglakoni kok ngel-ngel. Nah maka kan itu kan mungkin semuanya itu mungkin kalimat tiga-tiganya menjadi diniatkan semuanya tolak. Paham ya? Dan mungkin kalimat kedua ketiga diniatkan sebagai tauhid penjel. Jadi misalnya ya sudah itu sama-sama mungkin apa? Makanya oleh musannaf kalau ada jeda dan kemungkinan itu istinaf maka menjadi tolak 3 karena semuanya insya Allah semuanya kayak awal misalnya seperti ini uang utang duit lah kan Mbak misalnya aku utang duit ini aku utang duit 1 juta terus saya teringat bahwa 1 juta itu tidak cukup kemudian setelah jeda saya bilang 2 juta teringat lagi setelah jeda saya tahu itu tidak cukup terus 3 juta itu menjadi berapa? 3 juta kan? Karena kalimat 1 juta itu saya sadar butuh saya ternyata 2 setelah ingat lagi ternyata butuhnya 3. Iya kalau kalimatnya bilang li aku utang 1 juta 2 juta 3 juta. Iya kalau kalimatnya 1 2 3 kalimatnya begini nyakang li aku utang 1 juta. Saya ingat betul kalau kebutuhan saya 2 juta 1 juta. Jadi kalimatnya sama-sama. Ini 1 juta naik. Kalau sama 1 juta menjelaskan yang sama. Yang pertama. Ya makanya saya berkali-kali bilang. Penanya itu provokator. Makanya dia nak dikonco lagi pegatan itu sebenarnya kan pegatan roti. Karena boleh rujuk. Ketika potongan-potongan gak cocok ke istrinya. Jadi pegatan itu kan wong tukaran. Penanya jangan provokasi. Karena nanti lama-lama jawabnya itu tidak hikayah tapi insya. Tadi, kenapa bodohmu pegat? Kamu welek keriting, welek ragilem nurut tak pegat. Jika emosi dia itu menjadikan insya maka talak itu menjadi 2. Dari itu temu Habibie tak boleh. Tidak, saya lihat orang tak pegat, sowan. Sebenarnya saat itu dia hikayah, menghikayakan tolak yang sudah terjadi. Memang dia dalam proses sidang tolak dan dia sudah pernah melaporkan tolak. Ketika menjawab pertanyaan itu karena pertanyaan apa mengekspresikan tolak baru apa menceritakan tolak masa lalu. Bisa dua-duanya. Karena melihat tekanannya itu. Nah kalimat yang berurutan juga seperti itu. Kalimat yang berurutan juga. Makanya hati-hati. Kecuali diberi ataf. Diberi ataf misalnya anti-tolikon. Wa anti-tolikon. Kalau nggak ada ataf itu. Potensinya itu adalah tauhid. Tapi karena ada jeda potensinya juga insya itu ya saya ulang lagi ya. Jadi bayangkan misalnya, makanya saya katakan tadi
tetap fikih pun butuh psikologi manusia, butuh kejiwaan seorang manusia. Biasanya tadi kita cerai itu karena apa? Tapi kalau cerai karena istrinya itu selingkuh, kamu marah besar karena istri kamu juga setia ternyata WA-an sama lelaki lain, terus janjian kongkoi-kongkoi di kafe, cemburu. Atau kamu sudah mengingatkan beberapa kali gak oleh digenjakno lanangan. Nah, kemungkinan taukid dengan jumlah insa itu tinggi insa kalau kasus ini. Karena nggak mungkin orang mangkal kok kepengen nogat pisan. Makanya sama-sama kalimat anti-tolikon. Lelaki yang nyari-nyari salahnya istri dengan melafatkan itu, tadi gua ketemu di kantor yang skornya cantik 9. Sama yang marah karena istrinya selingkuh itu kan tetap beda. Yang satu terkontrol akalnya. Mau nyari-nyari itu istilah Quran fa inna ta'nakum fala tabghu alaihi sebenarnya perempuan itu sudah taat sama kamu tapi kamu itu nyari-nyari salahnya karena kamu punya kepentingan mendelegitimasi tadi mensingkirkan si skor 4-6 ini. Mergo duwe alternatif skor 9. Nah, ini dadi kiai kudu siap gendong santri iku yo nakal. Ya tapi takdir pangeran. Maka kalau kamu nanti nak jadi kiai keserah rasanya jadi kayak aku jadi kiai jadi tokoh orang harus jaga tuh kali gini ada orang ikut partai Nasdem dia loyal sama Nasdem karena partainya Nasdem. Tapi ketika PDIP maupun Golkar menjanjikan tempat yang lebih istimewa dia loyalnya tuh loyal rutin karena dia sudah mau dapat tempat yang lebih diutamakan atau dispesialkan. Makanya kalau dalam ilmu thariqah orang tuh harus punya guru satu dia ataknya ya harus guru satu di hatinya guru satu karena tadi sekali enggak itu pasti bias, apa? Bias. Karena sebetulnya tadi kamu itu hanya tempat sementara. Sebetulnya di hatinya itu ada Nasdem, ada Golkar, ada P3, ada. Makanya dalam ilmu thariqah itu keras sekali menyangkut aturan guru. Kamu sekali punya guru satu harus sampai kamu usik, gak oleh pelingahan. Karena fakama fa'innal mahabbah la taqbalu syirkah karena mencintai itu gak boleh mendua. Karena aturannya itu, ya dan itu kelihatan memang polanya. Akhirnya ngaji ora tenanan karena dia bayangkan kalau di pondok ini. Setelah di pondok ini juga enggak tenanan karena bayangkan di pondok ini. Nah, kesalahan di hatinya dia. Tapi dia ya sudah akhirnya nyun sewu nyari-nyari alasan. Aku pondok itu rapati kerasan, mari pondok itu terlalu ketat. Sing jenis regep mungkin nyalahkan enggak ketat. Tapi sing jenis ras regep nek ana pondok ketat nyalahkan. Dan itu akan kamu alami ila yaumil. Ini normal. Makanya orang-orang alim itu didikannya hanya satu ikhlas. Karena kalau nuruti psikologi manusia itu kuat. Dunia itu sama kamu di kampung ya. Kenapa kamu kerasan di naruhan ya karena dua pilihan. Ima mencintai naruhan membagi buta. Wa ima karena belum ada kampung lain yang mau nampung kamu. Setelah ada kesiapan. Wah itu. Nah sebetulnya masalah fikih seperti itu. Mau tidak mau melibatkan psikologi. Makanya tidak ada orang berkah kayak orang ikhlas. Uang pinter orang nggak ikhlas rusak. Ya kan ada. Sekarang bayangkan, sama-sama mengatakan kamu terceraikan, itu mesti ada dua. Imma kesalahan itu ada di suami, memang dia nyari-nyari alasan untuk mencerai. Wa imma kesalahan ada di istri. Itu gampang sekali menganalisis. Nah, maka kalau terbukti istri itu selingkuh dan suami marah, maka kemungkinan 3 kalimat ini diulang untuk menjadi satu dan baik. Karena dari emosi yang memuncak, memuncak. Masalahnya mau tidak mau kita analisis seperti ini, kalimatnya diulang 3 kali. Kan mungkin saja tetap maknanya satu kayak tadi. Kamu istri kamu itu gak salah gak apa, gue teko kantor, bojomu ya santai mas, gak getah, gak. Terus gitu. Biasanya jaluk teh, cangkeman. Kalau bergodeknya sebetulnya istri gak salah sama sekali, cuma gue ngerti. Gue mau kecewa kok bojoku sing elek iki ora nang kantor. Nah, terus akhirnya Belane Quran nak gosok apik tenan. Kulo nak maca fa'in atau nakum fala tahu alaihi tasbih. Akhirnya cangkeman tak pegat. Karena kesalahan kecil tadi kecangkeman kita tak pegat. Terus yang wedok karena merasa ada masalah kan happy wae cara delok TV ya diterusno. Cara dapat terus tak pegat kowe. Kalimatnya enggak usah pakai ataf. Berhubung tetap cuek suaminya tak pegat. Ini kemungkinan besar saya yakin dalam konteks ini kemungkinan besar itu talaknya satu. Karena dia mengulang itu setelah melihat istrinya tidak pati memperdengarkan. Diulang lagi juga karena tidak pati merespon. Itu beda dengan kemarahan ketika terbukti selingkuh.
Kemarahan mengulang itu kemarahan insya mewujudkan tolak baru, Maka ini kita jumlahkan dan menjadi tolak batin. Artinya gini, mau tidak mau dalam konteks lafaz yang bias ini, mau tidak mau kita analisis, mau tidak mau. Sebenarnya kita ya kurang penggawean, ramal di bojo kok mikir. Tapi masalahnya kita ini ahlul ilm yang mau tidak. Lah cah iki wong cah geblek mau, wong lanang aneh mau. Cara ditakoki. Lah mau niatem telu apa sih? Ya mbok Gus wong jenengku kula emosi, ngomong wae bar dene sing nglakoni wae. Bingung karena dene dhewe ya ora pati dakal kan wong bingung kan apa. Wah kan ngono. Kula bolak-balik anake Pak sering sowan kula perkara kasus-kasus. Ya ini jelas mon kalau waca malah sampean pun sampean waca tak kira ya wa ingqala anti tolikun wa takhallala fasun kemudian terselingkan oleh pemisah fasalasun wa illa. Nah ini masalahnya problemnya fa ingqa sodata dan dia melafatkan kedua hanya mentauhidi kalimat pertama karena enggak diperhatikan apa fawa tidak awis tiknafan atau dia semuanya dinayati mengawiti masalah terus bahasa insya mewujudkan kalimat itu sebagai kalimat baru, istinaf itu sebagai kalimat baru ya maka fasalasun maka bisa menjadi tiga. Karena setiap mengatakan anti tolikun ya kamu saya ceraikan kemudian ngelafatkan kedua niatnya juga memulai ulang berarti kalimat ini kan muncul satu, muncul dua, muncul tiga maka menjadi tiga. Nah, kalau yang takkit kan enggak kalimat itu satu kemudian dia ingin diperhatikan kalimat itu dia banterno. Nah ketika banterno sebetulnya tidak niat menambah jumlah supaya direspon. Itu juga yang ketiga. Semua ini kan mungkin, apa? Mungkin. Makanya potensinya ya bisa satu, bisa tiga. Terus wakada in atlaqa fil adhar begitu juga pasti tiga ketika dia nggak tahu maksudnya gimana. Bu aku yo niate piye, tapi kalimat itu keluar tiga. Makanya bingungkan ya tadi misalnya contoh keseharian tadi misalnya saya bilang ke Ali dia aku cukup uang atau saat aku utang duit 1 juta. Terus ketika jeda 1 juta kedua itu menjadi penambah apa menjadi tauhid lah menjadi penambah apa menjadi tauhid. Karena dalam bahasa Arab sama dengan bahasa Indonesia kan kalau dalam bahasa Arab kan masyhur Wama minat tauhid dilafdiyun yaji mukarroron kakaulika druji. Jadi tauhid bahasa Arab itu lafaz memang diulang kayak apa ida katil ardu dan. Jadi ya bahasa Arab problemnya kalau tauhid kesusastraan ilmu balagha itu kan memang enggak masalah. Tapi ini masalahnya ini hukum. Efeknya luar biasa kalau jadi tolak 3 maka bain dan halal lagi nunggu muhalil dan langsung haram. Karena ada iddah bagi suami, ya kan iddah bagi perempuan kan wajib semua roti maupun bain. Tapi kalau bain suami tidak ada kesempatan rujuk karena ini langsung orang lain, apa? Orang lain. Jadi nggak bisa nunggu iddahnya. Kalaupun iddahnya selesai kan harus ada suami lain yang menjimak mukhalil, paham ya? Tapi kalau jatuh satu, paham ya? Terus dia di masa iddah misalnya 2 hari atau 3 hari dari menceraikan kan langsung bisa bilang rojak tuki. Perbedaan hukumnya kan ekstrim antara bain dan tidak bain. Dan bain tidak bain adalah menunggu keputusan apakah kalimat kedua itu tauhid atau kalimat kedua itu insya. Paham ya? Jadi yang angel tenang. Ngono misalnya ngaji kilatan bareng takok balawa minankum bariku bangga perkatamu kita dipindah Gus wong nyongko kan grogi. Tapi nek kula ndok kalatan ra grogi aku yakin apa. Pikiranku gampang aku sing mikir terus kecelok wong alim mikir kadang mikir potongane ra paham kok muni paham terus piye. Iki ra urusan usul urusan fakta ya. Usul jek apik kadang ndone keliru. Urusan apa? Mereka belum jalan. Imam Nawawi yang ngarang kitab Minhajul Talibin itu tahu fatwa kan? Karena dia meneliti muharrar ya dicegal ya. Tentu yang berani ya yang selevel. Yang berani bantah ulama yang selevel ulama. Makanya saya percaya betul sama Imam Nawawi. Itu dia bantahnya gini. Sama siapa alteknya? Atunazi'unani wa qara'tu arba'an yati marrah. Minyak uang aku sesalah kutip. Aku mutola'ah muharrar ping 400. Jadi dia sebelum kitab ini sebenarnya kan kita muharrar karangan Imam Nawawi. Terus disadur beliau dari kitab Mukarrar. Jadi kitab Minhajul itu pernah digugat sama orang. Yang Anda kutip itu tidak seperti yang di Mukarrar. Takut. Itu sinau sendiri. Setiap 3 atau 7.
Minyak uang, aku sinau wis ping 400. Saya masih ingat hal yang sama pernah dialami Mbah Mun. Mbah Mun itu sebagai kiai besar kan. Kadang orang yang akhirnya fasik beliau dekat. Kadang yang orang soleh beliau biasa saja. Suatu saat ada alumni itu tanya, ya alumni atau kiai lain tanya, kiai kenapa anda seorang kiai kok dekat sama orang yang bulat-bulat? Jadi Mbah Mun, jangan dia pun pinten tahun, 5 tahun. Mungkin ampun 10 tahun atau 15 tahun beri malah. Jadi Mbah Mun juga jawab. Suatu saat kiainya setelah 10 tahun ya itu datang. Dia bahler jenengan. Kadang fasik ulama soleh ku medhit. Kalau kiai tadi merah rasane bangun masjid. Dengan terminal bengak-bengok ora tau moro masjid. Jaluk sumbangan gampang. Kadang itikaf terus, amen ngusul ora tau nyumbang. Intinya dia sadar ya gini. Jadi ternyata enggak semudah itu hidup itu. Kadang sing sawangane soleh tapi ajak urunan Indo menghindar. Sing sawane ning dalan-dalan jak urun gelem tapi mau itikaf. Akhirnya, nggih Pak. Jebule gak angel dadi kiai lai, ya wong kiai wis suwe mbok takoki. Aku kiai wis suwe mbok takoki. Karena seperti ini itu gak ada jawabannya, Pak. Mau antara trauma dan ane syaratnya pinter ya ono trauma bareng ngono kok. Trauma. Lah kuwi dikonco wong sopan, yo repot. Nek dikongkon mesti nurut. Mesti ngenteni perintah. Tekan kowe tukaran dijotosi wong ku mewangi kowe ngenteni perintah ora lara kowe. Karena dia saking khusuknya itu gak pernah kreasi ya, Pak. Jadi zamannya keceblok ning sumur nek ora kongkon jupo ya dibarno. Ngenteni apa? Perintah. Itu resiko. Ya saya ulang lagi ya. Jadi oke itu angel-angel gampang, tapi menurut saya mau tidak mau harus melibatkan ilmu psikologi. Andai kan saya sebagai hakim mesti saya tanya, kasusnya itu min siapa? Kalau dari istri, apalagi nyonsewu kasusnya sampai selingkuh yang memantik kecemburuan apa, maka potensi insya itu lebih tinggi ya kan? Potensi insya itu lebih tinggi. Karena kemangkelan tadi itu ingin mewujudkan satu hal yang sifatnya itu adab, hanya ingin memberi sanksi betul sama istrinya sehingga tidak terima. Paham ya? Tapi kalau suami itu yang salah karena dia katut wilain, pasti memang menyalahkannya itu mencari-cari. Dia sendiri nggak pede. Dengan pilihannya itu kan tidak pede. Memang dia mencari kesalahan. Ya, mencari kesalahan. Ya tentu kalau dalam disiplin fikih ya itu semuanya mungkin. Ya, jadi global ini jelas apa? Anti tolikon kemungkinannya apa? Salasun. Fa ingko sudah tak kidan ya bahwa ya awistina pan fasalasun. Wa kada in atlaqofin iki sing ngel wong nah. Wa ingko sudah lamun nejo sapa wong bisa niati lan lafaz sing kedua, niati tak kidan ing naukiti kalimat yang pertama. Wa bisa lisati lan kelawan kalimat yang ketiga niati istinafan sing ngawiti. Aw akas atau molak malik ya fasintani mongko loro. Ya mungkin. Bulat ini kurang ajar. Cara aku ketemu ngene tak jenggung. Cara aku dari hakim tak jenggung. Celek ngel-ngel wong. Padahal gaji hakim tetep kok. Hakim lumah untuk gaji lagi kiai malah untuk opo? Malah mikir kok. Enak kaya kowe menisan terkenal iso jawab ora ono takok. Jadi penting terkenal goblok penting aman apa? Aman. Potongan ra paham kan ora ono takok. Malah penak mau wong rabi yo ndongakno untuk disaroh ono pegatan karo innalillah ngono ae. Atau dibalik begini, orang itu mending ini. Ya Pak Hakim, ketika saya bilang anti tolikun, yang pertama jelas waqo atolah kan. Kalau yang pertama kan ijma. Ketika mengatakan kedua, aku itu mau memperjelas. Mergo dekne tak omongi ora pati ngrungokno. Jelas berarti yang kedua sebagai tauhid. Oke. Nah tapi kok omongin anti tolikun ketiga. Ya nek iku tak niati meneh bar saya. Jadi berarti jadi loro kan? Dua ya. Karena satu kalimat pertama jatuh tolak kan, kedua diniati tauhid enggak jatuh tolak, ketiga memang dia ngawiti nah jatuh tiga, enggak kurang ajar tuh. Ya mungkin banget. Jenenge menurut saya mau contohnya, gue tak pegat deh, bareng wong ejek dolanan WA atau rapati dulu, terus balik ini mana? Gue tak pegat, itu jelas niati tauhid. Bareng cawe doa mulai fokus di rumah no fokus. Pas di rumah ono fokus lala ekspresinya mangkel lah buat terus dia membuncah terus muni tak pegat yang ketiga itu nambahin mana kan nambahin karena yang kedua kelihatan tauhid karena ya tadi cuek saja lah cuek ini menjadikan suami melafatkan itu hanya mengulang niatnya itu Pak mungkin kalau ada cari misalnya bibit wa ingko sudah bisa niati tak kidan wa bisa lisati istinafat au akasa
Akasa maknane qasoda bisa niati istinapan wa bisa lisati tak kitane fasintani. Au bisa lisati utawa niat lan kalimat sing ketiga, niat tak kidal ula ing ngono kalimat sing pertama fasalasun mung telu. Iku malah karuan keliru nak iku. Wong ditakoki hakim. Pak, kok muni tolak tuki ping 3 maksud piye? Muni ngene. Tolak tuki pertama niat megat, tolak tuki kedua niat ngekeki tauhid. Tolak tuki ketiga naukiti kalimat pertama kan kemenculatan. Wong ketiga kok naukiti pertama, artinya ketiga kan naukiti kedua. Itu kan kemenculatan, oh. Berhubung menculat dianggap jatuh 3 lah. Jatuh 3. Kok ya wa fisalis tak kidal ula fasalas. Wah, angel tenan pasal. Nah anu ngono jenggung ya rasa hukume wae jenggung. Yo jenggung ya kesuwen oh. Tapi masalah secara bahasa itu mungkin. Jadi ya memang mungkin. Misalnya contoh gampang ning peradaban, misalnya ngomong kang celokno makhluk. Ketika proses dicari, saya ngulang lagi kang celokno makhluk. Kemudian ternyata makhluk itu datang, sing tak perintah kedua itu enggak tahu kalau makhluk sudah datang. Mau Gus Bak golek makhluk kan imma ditafsiri, memang dicelok meneh, kan mungkin. Karena ada urusan baru dicelok meneh. Ya mungkin celukan kedua itu mentauhidi celukan pertama. Kan sama-sama mungkin. Kenyataannya misalnya aku ngomong ini, Bob aku tukokno iki 20.000. Terus kemudian saya kepikiran, Dok, aku mau pesen tukokno iki Pak, ada aku kepengen tuku aqua juga. Ketika karena itu saya nyeluk kedua kan memang nyeluk lagi kedua. Wa imma ya kepengen wae misalnya nyeluk pertama kok sing kang pertama ora pati pengalaman ngongkon meneh. Sebenarnya celukan satu cuma ingin ngulang saja. Kan mungkin. Jadi, masalahnya tadi kenapa dianalisis ya? Karena sama-sama mungkin. Karena nak tolak tuki salasan kamu saya ceritakan 3 kali orang oleh meninggalkan tolak tuki. Oh itu. Nah sekarang muni pakai wawu itu perkara. Wa ingkola anti tolikun wa tolikun. Memang pakai wawu. Wow, tadi kan enggak pakai wawu. Sekarang pakai wawu. Anti utai sirau tolikun kepegat wa tolikun nan kepegat wa tolikun. Soka mukosa pokos juta disani bisalis lal awal disani. Wa diswaru tawi ikilah kabeh gambaran fi mautu atin dan membedok sing wis dijima. Kalau kala mengucap sapa wong guna ing zaujah liwiriha maring sakliyane mautuah fatol koton mongko pegatan dikuli halin lan saben-saben saat ing ya mesti dadi pegatan musibah. Nyatan maksudnya. Ane hukum tolak kudu nguasai. Perempuan yang sudah kamu jima itu nanti kan punya iddah. Saya ulang lagi. Perempuan yang sudah kamu jima, istri yang sudah kamu jima kan punya iddah. Ya, jenenge sudah dijima, maka otomatis punya iddah. Tapi kalau sebelum kamu jima, ya sebelum kamu jima, misalnya zuhur ini kamu kawin, paham ya? Maghrib atau isya sebelum kamu jima, sudah ketuduk kamu cek wianan ambek mantan pacarnya. Ada wiane mangkel ngene lho. Wis Mas urip kowe sentuk bedes. Aku lek kudu ngawe pangeran entuk sampean jebule urip entek entuk bedes. Kowe ro iku kan mangkel. Apa? Kok menawa wiane ngene, apa maunya Tuhan? Kowe kan santri mangkel 2 kali, tersinggung pangeran disudutno, ya tersinggung kowe darah di bedes. Ya terus kemudian anti tolikon. Karena ini tidak mau tuah. Tidak yang kamu wati, kan berarti sekali kamu mengatakan anti tolikon itu langsung pegat. Paham ya? Yes. Langsung pegat dan menjadi orang lain langsung. Karena ini tanpa iddah. Paham ya? Artinya meskipun kalimat tolak itu 3 gak mungkin jadi tolak bain. Karena ketika kamu bilang tolak itu, kini sudah jadi orang lain total. Kamu kan tidak ada masa rujuk. Paham ya? Nah, ya perempuan yang tidak kamu jima itu sekali kamu cerai kan jadi orang lain karena tidak ada iddah. Ya iddah berarti tidak ada rujuk. Langsung jadi orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum alaihinna min iddatin ta'taduna. Saya ulang lagi ya. Hukum pokoknya iddah kan gitu. Maksudnya kamu loh yang tidak punya iddah. Kalau perempuan tadi enggak masalah, tetap dia punya ketentuan sendiri. Ini kan tentang kamu lah. Nanti ada iddah roj'i kan ada masa dia iddah. Kemudian di masa iddah itu setiap saat kamu boleh rujuk. Masanya perempuan tadi tidak punya iddah. Langsung jadi orang lain kan. Kalau jadi orang lain ketika kamu mengatakan anti tolikon maka terceraikan. Ketika kamu ngulang jadi 2 kali, 3 kali enggak mungkin jadi tolak bain.
Karena syaratnya tolak adalah jatuh pada istri. Sementara ketika tolak kedua sudah sama sekali tidak seorang istri. Makanya kata Musonef, jika itu kamu katakan pada wirid mautuah, maka mesti jadi satu. Tidak ada gunanya kamu bilang tolak tuki. Ketika kamu bilang tolak tuki kedua, kan sudah orang lain, total. Sudah tidak mahallat tolak. Tidak mahallat tolak. Karena dia jadi orang lain. Total, ada totalnya. Padahal syaratnya tolak harus jatuh pada istri. Makanya kata Musonef, wahadi surah fi mautuatin. Paham ya? Faloko lahunna li ghairiha fatal qatun bi kulli hal. Paham ya? Karena tadi sudah jadi orang lain. Jadi ya kelangan semuanya, momen-momen itu sentuh. Ya mau contohnya mau. Kula di kanca itu urung dukul pegatan. Itu gara-gara lucu. Kanca kula akrab. Rabi wis rawati kanca muga jodoh. Jodoh dijodohno bapake. Dene adat kiai dadi anut bapake. Sing cawe itu ya rada anak iki musala, ya manut bapak. Bareng ketemu iku nak jare mitos desa sih disihir wong. Roh raine sing lanang kok gerduwo. Dadi apa ya pancen elek tenan gak jago ya ora roh. Kan katanya ada ilmu gitu itu. Jadi ya mantan pacare bopo bodo ngopi iku tak delok apa. Delok bojone kok ora gerduwo. Dadi gerak-gerak koyo wong roh. Koyo cawe itu ketakutan koyo roh buta ijo. Koyo roh apa ya koyo roh buta ijo, koyo roh kolor ijo untuk itu. Jenenge manusia kan tersinggung. Lah aku setan tapi kok kono. Takut. Nganti kamar lu curi-curi. Jaluk ketara karena lah lucune ketara ra gawe-gawe bosan. Tapi mangko kancaku yo ganteng, mripate yo loro kata yo normal kabeh. Akhirnya mangkel ya malam itu juga dicerai. Durung cepat dijima. Nah seperti ini itu artinya kan kalimat cerai pertama itu ya sudah cerai saja. Dia tidak bisa membainkan istri ini kan, karena syaratnya bain adalah dia masih berstatus istri, sementara yang belum diceraikan dia tidak punya iddah. Berarti sekali cerai satu sudah orang lain. Kan nggak mungkin menjatuhkan tolak sama orang lain. Maka dari Musonef, buat kalimatnya tolak telullah kalau sama huirul mautuah ya tetap fatal qatun bikulli hal fatal qatun bikulli hal tetap jadi satu tolak karena kalimat tolak kedua ketiga nggak ngefek, paham ya? Karena benar-benar orang lain. Kan kowe ra iso rujuk. Betul ndek rasito tak rujuk ra iso enggak ada idah ya. Langsung selesai kan apa? Selesai. Ini apa wa di suratu fi mautuatin falo qala hunna li wairiha fatal qatun bikul ya. Wes. Walau qala lamun ngucap sapa wong li wairihi maring liyane wong. Iki tanggal 10 ya, boy sesuk wis ra tolak mari pusing. Tapi agak pusing ben ketok mikir. Tapi aslinya aku pakai itu ya gampang. Orang ora iso sangi goblok asline gampang. Ya mau tapi syaratnya ya sangka iso dadi kok ganti gampang. Aja sangka ora iso dadi sangka iso dadi. Sanane iso sinau tenanan. Walau qala li hadi in dafal tidaro fa anti talikun wa talikun. Jika kamu masuk rumah, sudah saya katakan kemarin ini mau contoh to, umumnya contoh nak ning kehidupan nyata kowe tak mulai meneh. Atau kowe ada lapor masalah jabe wong tuamu tak pegat. Biasanya taklek di Indonesia dalam kehidupan nyata kan gitu kan. Misalnya kamu seorang suami bisanya nyari nafkah itu lewat utang atau lewat Gadano Innova yang BPKB Innova itu milik mertua kamu. Biasanya ngancam istri kan, kowe ada kode mbokmu tak pegat kan gitu. Nah, itu jenenge taklek apa? Taklek. Pak anti tolikon wa tolikon. Kowe tak pegat lan tak pegat. Jika kamu bilang, "Nah aku Gadano BPKB Innova bukan ndak wong tuamu." Kamu fa anti tolikun wa tolikun fa anti tolikun wa tolikun. Fata kholat mongko mancing sapa mar'ah. Misalnya hanya fata kholat di sini yang penting dia memenuhi kriteria taklek apa? Ya fata kholat ya kalau contoh iddakhol tidar kan ya fata kholat fasintani mongko loro filaso. Walau qala limautu atin anti tolikun tolkotan. Ma'a tolkotin aw ma'aha tolkotun fasintani. Iki wong aneh pisan. Kowe tak pegat sitok sing sitok mau ana kancane sitok. Katan kok ana kanca barang iki lucu. Ya sudah berarti loro kan kalimatnya ngene tak ulang tak baca dua kali harus dibaca. Anti tolikon tolkotan ma'a tolkotin ya. Jadi ma'a di sini kan enggak punya mudhofil ya. Jadi sebenarnya anti tolikon tolkotan ma'a tolkotin. Kowe tak pegatan sing pegatan ku sitok wis di kanca sitok. Kanca sitok kanca pegatan. Berarti menjadi berapa? Dua.
Fasintani, yo. Atau mendingan anti tolikon tolkotan ma'aha tolkoton, apa? Kue tak pegat, sak pegatan, sing pegatan mau wis dikonco. Ya fasintani mongko. Ya jelas loro. Pegatan nang dikonco akrab. Ono. Wa kata ghairu mautuatin fil asr. Nah, sehingga ono mendingan ini, walau kau lang ini tolkotan koblo tolkotin, au ba'da tolkoton fasintani. Ini ora penggawean. Oleh mendingan ini. Kue tak pegat sitok. Sing sedurunge sitok yo wis ana sitok. Berarti kan tetep loro. Nggih. Utawa ngene, kowe tak pegat sitok. Sing bar sitok iku yo disusuli sitok meneh. Abak dah talkoton ya tetep loro kan akhirnya. Mergo kanca akrab cek ngarep cek guri kan tetep kanca. Jenggung ya jenggung. Nek dadi hakim wis ngono iku jenggung ya jenggung. Anak bojone ayu ngono kuwi dadi hakim. Wis pegat lah tak rabine aku. Nak hakim aku. Kalau di kanca pengacara ngono kelakuan. Wah, aku Pak, ono wong ape cerai kok bojone elek tak ngelut. Bojone aku wis karep tak rapi. Biasanya kan ada masa apa mediasi apa? Iya. Anak elek tak ngel-ngel. Wah, yo gampang. Kurang ajar sing lan. Kira-kira sing wedok payune gampang ae. Jadi kurang ayu yo kurang ajar. Ada wedok ayu cerene dige apa? Gampang. Karena hakim ireng di bojo malah digendak hakim malah dibulet bisa. Ya megat kok muni ngono. Tak pegat tol kotaan sak pegatan. Sing sedurunge sak pegatan iku wis ana pegatan sitok. Kan berarti loro. Utawa muni au ba'da tol koton. Tak pegat sitok, lah bar sitok iku ya disuduli sitok. Ya berarti loro kan? Terus ana sing muni ngene, wa tol kotan fi ghairiha. Aku la tolkotan ba'da tolkotin au qabla tolkotin fagada bil asar. Ya mesti wae kan. Kowe tak pegat sitok, liyane iku ya ono sitok, ya berarti loro kan. Nggih. Ono. Ya sok kan ati cek lho. Lah saiki nak muni ngene. Walau kok la tolkotan fi tolkotin wa arada ma'at faqat tolkotani. Awi dzarfa awil hisab wahda atau hisab au atlaqa fa tolkotun. Udah muni ngene. Dek kowe tak pegat sitok. Sing sitok mau duwe wadah sitok bar piye wadah pegatan ono adae bareng. Akhire iku ya dianggap loro. Tapi nak muni wadah iku dianggap paket apa? Paket ya dianggap sitok. Wes bulat-bulat. Ana-ana ahli fikih ora wali bangku mikir gini ya angel. Nak salah pangeran. Jadi misalnya hakikate wong iku cara hukum Allah kok ora pegatan, kowe ahli fikih ngukumi pegatan kowe disalahno pangeran. Ora repot. Bener ora digaji. Mulane kudune wali kan. Terus mikir agamane pengen kudune. Ana ahli fikih ora keramat kok keliru-kelirune wong. Rugi ya ora. Dadi ahli fikih gak wali, mergo kangelan tenan. Kangelan tenan. Kalau nate ngamuk perkara pertanyaan rame-ramenya ada seorang artis ya terkenalnya gosip ya tentu ini gosip ya kita karena kiai kan tidak pernah gosipnya itu dulu pernah dikumpuli seorang pejabat era dulu enggak orang sekarang sudah ada pokoknya era dulu sehingga cerita katanya punya anak ini ya tentu masih gosip semua karena kita tidak tahu kebenarannya juga nggak perlu ingin tahu terus peneliti orang pegawaian tapi sehingga cerita si istri ini ya semoga benar-benar siri apa semoga benar-benar si istri menuntut anaknya dianggap anaknya itu raine mirip lah salah itu aku delok ning TV orang raine mirip pejabat yang tersangka wis mirip plak tuh bocah kan wis gede pancen bocah wis balik persis raine aku gaya-gayane persis singkat cerita si pejabat tadi berdalih wah itu udah istri sah enggak tahu maksudnya. Terus si ceweknya tadi, karena dibilang istri ya belum pasti istri ya. Si ceweknya tadi usul di MK supaya status bapak dan anak itu asal identik secara DNA apa? Tidak dengan status akad sah atau tidak. Jadi mirip teori di Amerika, di Eropa, sementara ada bukti apa? DNA. Ya DNA. Bukan rame. Gue raro yang kira tahu peneliti fikih, tapi itu rame betul di kalangan ahli fikih. Beberapa ulama fikih mengkomplain karena itu menentang kaidah fikih. Kalau kaidah fikih kan nasab itu bukan DNA enggak. Kalau akid sofi ya berintisab, kalau enggak. Paham ya? Nah, fikih kan gitu ya. Misalnya Zaid menzinai Sri, meskipun secara gen genetik 100% kan enggak bisa Sri ini anaknya bernasab ke Zaid karena tidak nikah. Karena nasab menurut kita hanya sah kalau lewat nikah. Soal DNA identik.
Tapi nggak bisa secara apa? Struktur apa? Nasab. Singkat cerita, Roame itu dulu. Beberapa kiai ada yang ketemu saya, ada yang ke saya, ada yang saya ke beliau ramai. Kami tanya, itu sebetulnya status nasab itu apa? Apa memang harus nikah sofi? Apa harus gen? Problemnya nikah sofi adalah juga ada problem. Ini menghadapi wong nakal. Nah, soleh itu masalah. Balik wong nakal ngel-ngel. Malah baru kau ribu. Wong nakal itu bulat itu apa? Oh, suara santri rawong awong beruang nakal itu baru. Karena apa? Enggak sesuai rencana Tuhan loh. Cara hukum. Iya orang bulat ya. Misalnya ana wong wakaf pondok, bayangane sing ngamal itu kan ya digo deres, ya cara turu sak kadare. Lah terus waktune pati kerjem digo jagungan. Kan sing wakaf bingung. Sak wakaf bingung ngaji dibeli jagungan pati kerjem. Tapi sing wakaf pegetun ya ora wani. Timbang yang terminal ya baik ini. Jadi akhirnya kan ngel-ngel wong. Dan seperti itu. Nah ini singkat cerita. Kalau alasannya anak itu hanya sekedar nikah sofi, saya ulang lagi. Kalau alasan nasab itu sekedar nikah sofi, kita juga kadang kita goblok. Jadi seorang fakih kayak orang goblok. Misalnya gini, suaminya itu karuan kerja di Malaysia agak pernah pulang. Terus suaminya itu misalnya raine elek keriting. Kita tahu saya elek keriting, pesek, irang. Nah terus istrinya di rumah. Suaminya ya nyuwun sewu ya semuni ra tau ngumpuli wong roh kabeh ning Malaysia, teman-temannya banyak ya bersaksi. Sing saiki hamil. Kowe ape muni zina kan ya rawan, nuduh zina kuwi kok. Sanksinya berat. Muni halal wong karuan wong roh kabeh nek sing lanang ora tau mulai. Lah anake ya ora mirip blas. Terus kowe piye? Kalau terlalu fanatik, penting anak yo anake bapak sing opo? Ya sing ning akad sofi. Tapi bapak iku ora tau mulai. Kowe kan terjadi kok goblok. Terus kita nganggo kecerdasan sesuai teori medis, nganggo DNA, nganggo identik. Kowe kok kan yo wedi wong saleh kok. Iku karo dene orang penggawean ngadokno DNA ora anakmu ae kan ngono. Nah, di zaman akhir itu kita sering ngadepin gitu. Akhirnya MK rapat, Jala NU dan Muhammadiyah sepakat itu disuruh menghentikan, enggak perlu ada keputusan hukum. Karena kalau ada keputusan hukum nanti akan bertabrakan dengan fikih Islam. Karena kepinginnya fikih agama itu kan sebetulnya gampang. Nak barang ra jelas itu hentikan. Paham ya? Enggak usah ono hukum. Sebetulnya enggak. Misalnya gini, tak warai kan ada di Kiai bin para pangeran. Saya andekan saya jadi hakim dalam kasus seperti itu. Saya ulangi, andekan saya hakim dalam kasus seperti itu. Dan hanya saya yang punya keputusan karena kebetulan enggak ada kiai lain atau enggak ada hakim lain. Nah, aku ada misalnya sing bojone tak omong kowe mangkal gak mbek bojomu. Ternyata dia anak kowe ngrasa ora tau gauli. Yo Gus aku mangkal. Ya pegat. Selesai. Sebenarnya agama ini gampang. Enggak, ini kan dekne itu mangkal mbek bojone tapi tetap kepengen bojone. Dekne ya duwe empati ra kepen nuduh zina karena dia empati jenenge bojo. Ya duwe kemangkelan nyatane ra tau zina. Kemangkalan ini kan sebenarnya karena ikatan. Nah, solusinya gampang. Nak kowe wis ra cocok ya pegat. Sehingga selesai kan? Nah, itu yang diinginkan Allah dan Rasul sebetulnya ya tadi atolakum marrotan fa imsakum bima'ruf. Kan kelar. Ini enggak. Pertalian mau dibikin dengan carut-marut seperti itu. Kita tetap menghukumi itu suami istri. Sementara urusannya jima sing lanang ngeklaim ndak. Sing wedok ora tau mulai pisan ngumpuli aku. Lha iku saiki anake. Wong pisan lah dadi. Tapi aku percaya kan koyo dadi goblok gitu. Sak keliru-keliru nek ganjang anake ora keriting blas urus buang ora ireng blas. Cara medis roh cara tanggane lara aku yakin nek ora bakal anake ngono. Mosok mutasi gen nganti ngono-ngono wae. Kan oleh ra mirip ku entek ngamek cara Jawa kok. Mane nabi itu unik. Nabi mau figur yang luar biasa. Nabi unik kita mengalami penghakiman seperti itu. Jadi ono sahabat wong akeh, sahabat kan juga nyun sewu, ada yang dulu mantan orang kafir nakal, ada yang macam-macam. Ya cerita ya ada yang dulu mungkin saking orang nakalnya ada sisa-sisa nakal. Ya cerita ada gosip seperti itu. Jadi awalu ayatin filian turun ya karena itu. Jadi sing lanang ku soleh anteng. Tapi potongannya ya rapati sering ngeloni video ini. Yang itu no ya ayu no. Walhasil itu ono gosip. Kalau sing wedok itu dijumli si A ya. Terus masyhur terus. Jadi gosip
Sing wedok didemenisi. Si B sing sebagai suami saya mulai resah. Mergo koyo iya apa? Jadi itu. Akhirnya kasih. Si B itu Kanjeng Nabi tentu kan figur yang luar biasa wibawa. Jadi B ngomongin. Ajane aku roh jenenge tapi ini roh jenenge kabeh sahabat. Dan itu yang jelas gak sahabat-sahabat populer. Ya itu tadi beberapa sahabat awamus sahabat yang dulu mungkin mantan orang-orang budak tuh. Sehingga cerita terus nyuruh orang, "Cek takono Kanjeng Nabi." Umpama ana wong lanang mulai. Kemudian di rumah itu melihat istrinya digagahi suami lain. Digagahi lelaki lain. Ya redaksinya gitu. Aro'aita ya Rasulullah law anna rajulan wajada ma'a imra'atihi rajulan. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau ketika seorang suami pulang kemudian tahu ada lelaki lain sudah di atas dadanya istrinya. Jadi Nabi itu kan sebagai figur fikih, hakim resmi. Nabi jawabnya, ya ora kowe kudu duwe seksi papat. Nak ora kowe tak. Maksudnya tak kodap karena bikin fitnah. Sing tak kok bali loh. Ya kalau kowe kan pinter bali loh. Apa Nabi golek seksi sedembar. Apa tuh harus dibeli ya Nabi golek seksi sedembar. Nabi ya gak jawab. Nabi ora koyo kowe terus emosi terus juga Nabi itu kan orang yang sempurna. Ya ora pokoke ngono dari Nabi. Tapi nek golek seksi Nabi selak terus gak ngaku. Nabi ya pokoke ngono. Karena Nabi hanya pakai konstitusi. Kesaksian zina harus 4. Kalau ndak yang menuduh diarani qadzaf. Oke. Tapi santai. Bareng wonge bantah terus. Yo, aku ra di keputusan wis ngono keputusan ngenteni pangeran. Dunya pangeran. Nek ora ana wahyu keputusane iku. Nek ora ya mbok ngenteni pangeran. Dan Nabi ndak emosi santai. Warang sing dikongkon takok itu ketemu B mau sing jan suami tenan tadi kan hanya aktor penanya tapi tidak punya kasus. Iya, Nabi jawab ngono tok. Wah, gak puas. Kok kepingine iku wong dene sebagai ulama kan sing luwih mangkel. Tak takok dhewe. Moro tenan, takok dhewe. Kan gak takok dhewe. Nabi jawabnya masih seperti itu. Apa? Masih seperti itu. Nah, kemudian Nabi itu lucu. Ya tak jeneng kasusnya sudah kelihatan. Yang tersangka namanya Syarik bin Sahma, yang orang soleh suami dari namanya Hilal bin Umayyah. Itu tentu tidak sahabat-sahabat yang terkenal, tapi kita kenal. Karena kita memang peneliti fikih. Singkat cerita, Nabi itu begini. Nabi ngendikan begini. Ya ngenteni nganti pangeran di keputusan Hilal, tapi dia tetap ojo nuduh. Menurut saya Nabi itu luar biasa. Menurut saya pasti benar. Masalahnya kasusnya gini dia Habibie. Kalau persaksian pertama Rasulullah kok menerima itu bahaya betul. Bahaya adalah setiap suami yang benci sama istrinya maka bisa bikin tuduhan di depan hakim. Hanya enggak ada masalah dengan istri, cuma mangkel istri terus bikin tuduhan selingkuh. Hanya kalau Nabi langsung percaya kan bisa dimasukkan semua tuduhan itu harus dibenarkan. Bagaimana Nabi langsung membenarkan Hilal bin Umayyah. Kalau Nabi tetap menolak, enggak. Kamu penuduh harus punya saksi. Makanya Nabi tetap menghentikan. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'alaman angkara. Namanya penuduh harus punya saksi. Terus dari Nabi, tapi kula roh dhewe Nabi kula mboten mungkin bodoni. Wis kira bodonillah, cung. Masalahnya iku mudda'i penuduh harus punya saksi. Kalau enggak kamu salah. Karena penuduh harus ada sanksi. Kalau itu namanya khatul qadzaf apa? Jadi mulai ngenes. Ya Allah ini tidak ada solusinya kecuali engkau sendiri yang bikin keputusan. Jibril datang membuat cara li'an. Jadi pertama awalul li'anin fil Islam itu kasusnya Hilal sama Syarik bin Sahma. Tapi Nabi itu figur yang unik. Makanya Nabi itu luar biasa. Tapi Nabi sempat ngendikan secara ilmu medis. Ngendikan yang ini, ngomong sahabat-sahabat. So ya anak-anaknya lahir dulu. Nak bentuk ini. Nabi itu menyebut 3 kriteria. Aku lagi ingat betul. Nabi menyebut 3 kriteria. Yang disebut pertama itu sak. Sak itu apa? Misalnya dengkul bahasa Abris. Terus kedua alyah. Alyah itu bentuk bokong, bentuk pantat. Ketiga yang disebut Nabi itu bentuk mata. Nabi zaman itu hanya menyebut 3. Kalau matanya begini, ikan akmalal ainen, terus sahmal ubirat. Paling Nabi nyebut itu 3 kriteria, yaitu bentuk mata, bentuk pantat, bentuk betis. Kalau mirip Hilal, ya berarti anak Hilal. Kalau mirip Syarik, ya anaknya Syarik. Tapi Nabi hanya menyebut kriteria secara gen, bukan masalah nasab. Saya ulang lagi, bukan masalah nasab.
Ketika itu anak lahir, ya ono sahabat sing koyo kue-kue penasaran diinjek. Wih, mirip iki. Ya mulai dicek ya wong kurang pegawean ya akeh. Nah, ternyata semua yang disuruh Nabi delok itu sepakat mirip Syarik bin Sahman. Nah, pertanyaannya adalah tetap saja secara prosedur nasab enggak boleh itu diintisabkan ke Syarik bin Sahman karena enggak produk nikah sahih. Kalau Hilal enggak ngakui juga enggak bisa. Piye-piye nyun sewu jenenge suami ya tahu jima. Mungkin ya sering. Iso wae yang jadi mani dari dia. Paham ya? Kan ya ora iso seenaknya apa? Bilang ndak anaknya iso wae. Anaknya kan jenenge suami kan ya pernah jima. Meskipun kadang istri yang nakal seperti itu. Akhirnya Jibril marahi detail. Ngene Mat Muhammad. Suruh keduanya datang ke masjid. Kemudian sumpah lihat. Di masjid akhirnya Hilal datang. Sumpah 4 kali ya Pak. 4 kali. Seperti ini kok. Waladina yarmuna azwajahum. Walam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin ya innahu laminas shadiqin. Wal khamisatu anna la'natullahi 'alaihi in kana minal kadhibin. Jadi Hilal terus di depan masjid karena dulu enggak ada pengadilan ya, maka adanya masjid tempat publik dulu kan hanya apa? Hilal datang, ya Rasulullah saya bersaksi 4 kali. Ini kan ayat itu tadi gini, orang yang menuduh istrinya zina, kemudian dia punya saksi kecuali dirinya sendiri. Karena dia tok yang memergoi, dia tok. Kalau yang mergoi 4 orang kan karuan. Yang mergoi 1 orang yaitu suaminya sendiri. Jika seseorang menuduh istrinya selingkuh, kemudian saksinya hanya dia sendiri, maka solusi membuat anak ini tidak anaknya itu 1, dia sumpah 4 kali. Ya Rasulullah, misalnya kan Rasulullah rawuh pas itu. Saya bersaksi ya Rasulullah, disaksikan banyak sahabat bahwa saya berani sumpah 4 kali bahwa tuduhan saya bahwa istri saya selingkuh itu benar, apa? Dan anak yang terlahir dari istri saya adalah tidak anak saya. Itu sumpah sampai 4 kali. Terus sumpah kelima, sumpah sampai bedek. Saya siap disambar bedek kalau saya apa? Bohong. Jadi mulai dicek ada sumpah pocong di Madura itu sumpah apa? Pocong. Nak kancaku sarang ana sing sumpah ngono siap tabrak truk. Tak takok kena apa truk. Nak mobil sedan rapati loro. Perkara alus ya, sedan ku alus ya, anak nabrak rapati loro padahal padha wae. Ya pas tukaran tapi cuma enggak urusan selingkuh, urusan sesuatu. Siap ditabrak truk. Ada orang desa-desa bela. Aku siap wabak truk nanti usus ku meler-meler. Kesangking mangkel yo. Jadi sumpahnya kan 5 kali, berapa? 5 kali. Nah, terus wa yadra'u anhal adzaba antasyada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin. Paham ya? Terus wal khamisah terus annahu taqawwa 'alaiha in kana minas shadiqin. Terus si istri diceluk sama Rasulullah. Kamu berani sumpah enggak kalau kamu memang benar-benar enggak zina? Itu di semua tarikh mengatakan si istri tadi sebenarnya sudah gamang sampai pucat. Pucat sepucuk-pucuknya. Namanya orang salah kan pucat ya. Sehingga dia konsultasi sama bapaknya sama pakde-pakdenya. Kalau di cara Jawa, "Lek, aku tak ngaku wae. Daripada aku kena azab iki Rasulullah, enggak main-main. Pasti direspon alam. Aku tak ngaku wae." Terus keluarga besarnya bilang ini, "Allah tafdhi ahlaki." Kamu jangan mempermalukan keluarga. Jadi sebenarnya si istri tadi mau ngaku, cuma ketika konsultasi sama keluarga mereka jawab Allah tafdhi ahlaki. Kamu jangan mempermalukan apa? Keluarga. Akhirnya dia tetap tampil dengan kebohongan tadi. Sumpah apa? Sumpah lian dan dia bilang saya bersumpah bahwa suami saya bohong dalam tuduhan itu apa? Sumpah kelima saya juga siap kena adab Allah jika saya yang bohong dan suami saya benar. Terus kata Nabi, nah semenjak itu ada lian. Makanya tolak apa? Pemisahan suami dan istri itu bentuknya banyak. Karena meninggal ya terpisah, karena tolak ya terpisah, karena fasakh ya terpisah, karena li'an juga sama Nabi fafur rikobina bima. Keduanya dipisahkan dan anak ini enggak bisa intisab ke nikah sahih ke bapaknya dan haram nikah selamanya-lama. Jadi 2 orang yang pernah sumpah li'an itu tidak halal selamanya lama. Jadi enggak ada rujuk, enggak boleh nikah jadid, pokoknya haram selamanya lama sebagai hukuman. Itu terus ayat li'an yang pertama di surat apa? Surat An-Nur ya? Ya, surat. Tapi tadi uniknya Nabi itu memutuskan 2 kali. 1 bernuansa
keabsahan hukum positif ya. Kalau nggak ada saksi saya tetap nggak mau mendengar karena kamu muda ya harus ada. Tapi uniknya Nabi tetap bikin kriteria gen ya tadi. Nah bentuk ini paling nggak anak karena ya memang gen itu pasti polanya ya ada polanya kan masa mutasi gen se ekstrim itu. Paham gitu terus ya angel tenan. Tapi tadi sebetulnya umpama wong dandut Nabi itu selesai. Kalau kamu ragu sama istri kamu cerai kan selesai. Nanti kamu gampang kan kepengen nyekel itu, kepengen danduli. Sebetulnya ya bener Nabi tadi. Suaminya kan tahu betul istrinya nakal kalau dia roh tenan pasti kelone langane ya. Ngapain dia iskal cerai kan? Paham ya? Nah ini enggak rata-rata penanya itu gampang sama istrinya tapi tetap kepengen itu istrinya. Sing wedok yo ngono, lapor nak sing lanang katokan wedok, lapor tapi ya kepengin itu tetep suaminya. Jadi gamane kepingine ngene. Dene iku Gus kesane bojo kula mari sangka nakale ya tetep bojo kula, ya tetep tambah sugih, ora usah merantau duwe akeh dadi kepingine iku. Ya mana ada terus lanangan ngono. Jadi ya itu sing mari ruwet. Nah cara Quran kan enggak. Ya satu laku marutan fa imsakum bi ma'ruf atas rumi. Dan kalau gampang kamu punya bukti dia nakal ya cerai saja kok repot. Ora cocok ya. Ya cerai tidak harus karena nakal, misalnya gak cocok, lama, gak tahu zina tapi sampai nyiram teh gue terus ini kan. Pertama teh anget juga teh pak molak malik itu kan kemajuan, no? Walau kala lamun ngucap sopo zaud, oleh ngucap ini nisfatul qatin, ngel gue tak pegat separuh ya, kayak itu mau, edan separuh wali, jadi anti tolikon nisfa tolkotin, kita tak pegat tapi separuh wae, finish di tolkotin. Tapi tak tambah separuh. Ya fatal koton dikulit kalau buka separuh tambah separuh ya sitok. Jadi ini kita tak pegat separuh. Sing separuh itu wes separuh liane. Berarti tak pegat. Karena separuh ditambah separuh. Walau kau lah tolkotan fi tolkota ini. Kita tak pegat sitok. Sing sitok mau wes ning loro. Wako sudah ma'iyatan. Niate ku bareng no ya fasalah sur mengketelu. Mereka piye? Kita tak pegat sitok. Sing pegatan sitok mau wes ning bingkai pegatan loro. Niate menyertakan dua ditambah satu. Fasalah sun moko telu. Al-dzurfan utawa diniati dzaraf bahwa sidatan moko dadi sitok. Jadi ngene, kita tak pegat sitok, sing sitok mau ning wadahe loro. Loro apa? Nah, ya wis tetep sitok wong sing barange mung sitok cuma ning ada loro. Tapi kan barangnya tetep sitok. Au hisaban utawa niat hitung-hitungan matematika wa arafa lan ngerti sapa muthalib ing hisab ya fasintane mongko loro. Ya kowe tak pegat sitok, sing sitok mau ning loro. Loro ndi? Loro siji tambah siji apa sitok sing dibagi loro kan ora jelas ya fatintane mongko dadi loro. Wa in jaila lamun bodho sapa wong ing tak yen wae dalan sapa wong makna fatal koton mongko sak pegatan wakila sintane. Wa ilam yan bisa anurani atbat fatal koton mongko pegatan sitok wa fi qaulin sintane. In arafa lamun ngerti sapa wong hisabane hisab. Walau kala lamun ngucap sapa zat ba'da talqatin paro pegatan fatal koton. Aunis fai talqatin separone pegatan fatal koton. Ila ayuri dagulan isin min talqatin. Walasoh anak kala unis fatal koton ini talqatin sak pegatan. Wa salah satu ansofi talqatin ini 3 saka separone talqah aunis talqah wa sulusu talqah talqatani. Maksudnya gampangane ngene lho, mergo li anna tolak layak aluk tatid. Mergo tolak ra nimo separuh ora iso dibagi-bagi. Dadi kita pegat separuh Dik ya sitok. Nak siji setengah ya loro. Nah, nak loro setengah ya telu. Kayak angka melebihi 1 dianggap ikut berikutnya. Ya oke tak pegat setengah pegatan jadi sitok. Kita pegat siji setengah, siji seperempat jadi loro. Nak loro seperempat, loro 2/3 ya jadi 3. Mergo siroya. Siroya brand. Walau kala nisfu wa sulusu talqatin fatul. Walau kala di arba'in. Jadi ini di bojo papat. Ya ana wong di bojo papat. Terus mending ngene, au kok tu alaikunna au bainakunna talqatan. Saya menjatuhkan satu tolak di antara kalian. Au talqataini au salah sanu arba'an. Waqa'a ala kulli talqah. Waqa'a ala kullin talqatun. Maka persatu dari istri tadi kena pegatan satu. Jadi ya, kowe di bojo papat tebak jejerno. Saya menjatuhkan satu tolak pada persatu dari kalian. Berarti persatu ya dapat satu. Paham ya? Fa in qasada tauzi akuli talqatin alaihinna wa qa'a fi sintaini sintani wa fi salasin wa arba'in salasun. Kalau dia niat membagi tolak misalnya gini. Saya menjatuhkan tolak satu di antara kalian semua.
Tapi niate iku ya tolak sitok iku bagi bapak, dadi engko untuk seprapatan. Ora ngel-ngel apa. Fa engko la aratu benakun nabadahunna lam ibal dahiran. Meskipun ngomong ngono enggak boleh diterima, iku cangkem luas. Walau qala summa qala lil ukhra asyraktu kama'aha. Jadi summa qala lil asyraktu nyekutana ingsun ka sira ma sertane mar'a wa anta ka ya fa inna wa mengkalamun niat sapa ing tolak ya tolukot wa illa fala. Jadi misalnya ngene. Kowe di bojo Zainab mbek Sri. Jadi bojomu loro Zainab ambek Sri. Terus Sri mbok pegat sik. Sri kowe tak pegat. Nah, terus bareng Zainab di situ ngowah-ngowah muni ngene. Di situ ada Zainab terus muni asyraktu ki ma'ah. Yo kowe pisan tak koyokno Sri. Au anti kahia. Kowe Zainab nasibmu ya koyok Sri. Padahal yang barusan nasibnya Sri adalah diceraikan, paham ya? Maka kalau dia niat kayak itu adalah cerai, ya kan tadi Zainab kamu kayak Sri, di mana Sri habis saja dicerai. Kalau niatnya kayak dalam hal tolak, ya maka tolukot, maka Sri ini Zainab ketalak, wa illa fala. Wa illa fala itu Zainab, kowe iku koyok Sri, ternyata koyoknya ada dalam masalah tolak. Misalnya podo wedoke, nak kowe beling kok sih ya suatu saat tak pegat, berarti kan belum megat. Wakada laukola akhira dalika limroati. Walau laukola apa koyok ucap akhira dalik, misalnya anti karya dan apa wakada laukola akhira dalik limroati, maksudnya setiap mengakhiri apa perceraian ngomong. Paslon yasiku sapa istisna. Bisar itisolihi kelan syarat itisole istisna. Itisol maknanya langsung misalnya tolak tuki salasan. Ya, syakka yasihu sapa istisna bisar itisolihi. Kelawan syarat mutasili istisna, maksudnya mustasna. Ya orang mustasna ini juga apa? Mustasna. Jadi misalnya tolak tuki salasan illa wahidan. Kamu saat cerai 3 kali kecuali 1, berarti jatuh berapa? 2. Syaratnya ketika mengatakan illa wahidan langsung. Tapi kalau kamu bilang gini, tolak tuki salasan, terus kamu rokokan, bariku ngalor ngidul rokokan, jagungan, barang ngono getun. Mau bojoku tak pegat telu, kaki Anda terus balen ini. Dek illa wahidan. Nah itu berarti tidak Isol, maka tetap jatuh di 3. Jadi syaratnya istisna sah apa? Bisar isol apa? Harus langsung. Lawala duru lan ora bahaya posak tatu tanafusin ambekan kanggo ambil nafas. Misalnya tolak tuki salasan. Karena wis wong tuwek menggas-menggas, paham nggih? Jeneng pegatan itu kan panik toh. Wah, bareng menggas-menggas ora untuk terus muni illa wahidan. Tapi hanya jeda untuk ambil nafas, maka masih dianggap muttasil. Paham ya? Mana ini muttasil apa? Istisnanya sah. Paham ya? Wala durulan ora kaya sak tatu tanafusin ambekan sak nafas wa ayyin dan ambekan kesel lan. Ayyin maknane apa? Kesel. Katanya Quran ini walam ya ayatu khalqihinna biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Oleh itu ladzi khalaqas samawati wal arda walam ya bikhalqihinna biqadirin ala ayyuhiyal. Jadi ayun maknanya kesel apa? Jadi apakah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kemudian Tuhan yang terbukti menciptakan langit bumi dengan segala isinya dan terbukti tidak capek, terbukti tidak masa sekedar membangkitkan manusia tidak mampu. Wong gawe langit bumi Mars dan sebagainya wae tidak capek. Padahal sedasat itu, masa sedasat itu walam ya bikhalqihinna. Masa Tuhan yang seperti itu tidak mampu membangkitkan orang mati. Kultu ngucap sapa ingsun wa staratu lan syarat napa yen yen niat sapa wong alisisa istisna qabla faro bil yamin durunge entae kalimat sumpah filasa. Jadi gini, termasuk syaratnya lagi bukan sekedar mutasil. Ya saya ulang lagi, syaratnya lagi bukan sekedar mutasil. Dari awal kamu bilang salasan, memang niat mau ada istisna. Paham ya? Dari awal kamu bilang salasan, kamu sudah niat mau ada istisna. Tapi kalau kamu tidak niat sama sekali, memang niatnya 3, maka tetap jatuh 3. Dan istisna itu enggak ada gunanya. Karena dia penyusulan setelah hukum itu final, apa? Ya kan? Berarti kalau kamu sudah niat salasan, kamu mengistisnakan kan hukum ini sudah final. Terus kamu susuli dengan ilah itu tidak ada gunanya, apa? Tidak ada gunanya. Karena kadang jatuh 3, apa?
kadung jatuh tiga. Makanya syaratnya lagi kata Imam Nawawi apa? Dia harus niat sebelum semuanya selesai. Wa istaratu lan syarat apa ada mesti huraki ora anane oleh ngentekno istisna. Lane walau kola ora oleh menitolak tuki salasan illa salasan. Kamu tak pegat 3 kecuali 3. Enggak boleh. Artinya ya malah jatuh 3 karena ya sudah karena istisnanya enggak ada guna. Walau kola lamun ngucap sapa wong anti tolikon salasan. Walau kola anti tolikon salasan illa sintaini wa wasidatan fa wasidatan wa kila salas awisnaini wa wasita illa wasita fa salasun wa kila sintani. Wa wa istisna min nafsi istisbatin saking nabano istisbat wa aksihi lan ora anane istisbat. Jadi misalnya hitung sajane gampang ya. Kamu tak pegat 3 kecuali loro. Berarti jadi 1 kan? Jadi 1. Wa wasitatan lan kecuali sitok. Ya berarti ya jadi bawah kita maka jadi 1 anti tolikon salasan kecuali 2 dan kecuali 1 berarti kata wahidah enggak dianggap wakilah salas wakilah senain wa kita ila wahidah fasalas kita pegat sitok tetapi pegat sitok kecuali sitok wakilah sintani wa min nafsin wa istisna min nafsin ku isbatun isbat wa aksihi lan wali enak min isbatin ge nafsin. Kalau kola salasan ilas natain kita pegat 3 kecuali loro ila tolkotan kecuali sak pegatan pasintani monggo dadi loro kita pegat 3 kecuali loro kan dadi sitok neh kecuali sitok balik neh au salasan ilas natain fasintani wakila salasun wakila tolko au khamsan ila salasan fasintani wakila salasun au salasan ila nisfaton kotin fasalasun ala rasa bingung to. Tajame bingung. Musane pe bingung. Sange bingung musane mulane wakila yu salasun wakila salasun kok sing megat kurang ajar bulat. Wis mau bener aku wae tutuk enak nang takok ngono wis. Kesunatan jenggung yo. Tak pikir ora mungkin ana pegatan kok bulete kok. Nah ini sering terjadi. Walau kalau ini anti tolikon insyaallah. Nah ini sering terjadi. Apa anti tolikon insyaallah. Kita pegat insyaallah. Au illam yasaillah utawa ora dikersano Allah. Anti tolikon illam yasaillah. Wa qasana sesuk atalika ing talek lam yakok. Kowe tak pegat insyaallah. Iku lam yakok. Kowe iso wae maksudnya Allah ngersakno pegatan ora ya. Wa kata yamna utalek bil masya ini qadu ta'likin. Ngaitno naklek wa itkin wa yaminin dan suka wa nadrin wa kulli tasarrufin walau kala ngene ya taliku insyaallah wong Arab ku repot men didoroso anti talikun insyaallah iku ora mesti pegatan niate tolak ta ora tapi nek muni ya taliku he wong sing kepegatan insya waqo mongko tumpo tolak bil asal ala waqo ya karena begini logikanya gini. Kalau memanggil itu artinya akan status. Ya saya ulang lagi tak warai rasa Arab. Awas rungono tenan. Utekem gawe utek sing warap. Aja utek Jawa ngono utek Arab. Ya kamu bilang ke istri kamu gini. Tolak tuki insyaallah. Tolak tuki insyaallah atau kamu bilang anti tolikun insyaallah. Ini kan ada hukum musnad dan mustad ilaih. Ada satu bukan status. Ada satu keinginan kamu. Saya ulang lagi ya. Wong ana pokoke nganggo utek Arab utawa utek wong alim. Pokoke utek bodho sing kirna sik. Nganggo utek alim. Kamu saya ceraikan insyaallah. Kamu saya ceraikan. Berarti kan ada keinginan kamu yaitu menceraikan istri. Tapi ya tidaknya bergantung kersane. Maka ini tidak mesti tolak. Karena kamu masih menggantungkan dengan kersane Allah. Iso wae kaya maksud niku juga ngene, kowe tak tukono Innova insyaallah. Berarti kamu mengeluarkan keinginan ke anak kamu kalau kamu mau belikan Innova. Tapi kamu sadar itu tidak mesti. Maka hasilnya nunggu insya Allah. Paham ya? Jelas ya? Berarti apa? Satu keinginan yang hasil tidaknya bergantung insya Allah kan normal. Beda dengan panggilan yatoliku. Yatoliku itu kan mensematkan status. Apa? Mensematkan status. Maka status ini pasti sudah terjadi. Maka kata insya Allah tidak lagi bisa meng-cancel status itu. Kowe misalnya ngomong ini mbek kancamu wis mangkel ta ora? Kang, cah elek. Insyaallah. Berarti kan kowe darane elek. Ya, cah elek. Berarti wis ngukumi cah elek. Terus kowe insyaallah, wis ora penting insyaallah Kang wis mbok celuk elek kan.
Maka kalau kamu bilang ke istri kamu, ya toliku insya Allah, hei wanita yang terceraikan. Kan kamu mensematkan status dia itu terceraikan. Terus kamu nih, itu tetap yakok. Apa? Yakok. Karena kamu mensematkan status. Paham ya? Tapi kalau yang pertama kan enggak ada keinginan kamu yang kamu lontarkan. Terus hasil tidaknya kamu taklekkan kepada insya Allah. Ya, jadi koyok ini loh, contoh gampang koyok kehidupannya kangkang. Kalian kadang bulat itu penting. Misalnya ini, ono wong ditagih, Kang, utangku sesuk sahur. Kemudian, ya orang tak sahur insya Allah. Maksudnya kan menggantungkan iso nyaur nak dikersano pangeran. Paham ya? Dan itu kok ya rapati gelo, ini kok rapati gelo. Bisa ya bisa tidak. Tapi nak mendingin. Hei Kang, wong sing ora tahu. Hei Kang, wong sing nak utang ora tahu bayar, insya Allah. Cara sing dicelok wis mangkel to. Kan wis disematkan status. Dene nak utang ora tahu bayar. Paham? Mangkel to. Oh mangkel kan wis status. Saya bodoh, makanya anti tolikon insya Allah itu talek. Yang bisa saja bisa pegatan, bisa ndak. Ya karena dianggap apa? Talek. Tapi nak muni apa? Ya toliku insya Allah wakoah. Kenapa? Karena tadi dia mensematkan satu status. Hei wong sing terceraikan. Terus muni insya Allah. Maknanya kan status terceraikan terlontar. Berarti menstatuskan bahwa istrinya berstatus terceraikan. Terus baru bilang insya Allah. Aku lang ini anti tolikun illa ayyasha Allah. Aduh, udah tahu ramelok nglakoni. Iya karena tadi ini ya jumlah musnad dan musnad ilah akhirnya yang utarakan keinginan apa? Yang hasil tidaknya bergantung pada kersane Allah. Kamu itu terceraikan kalau kecuali Allah menghendaki yang lain. Ya fala mengkora cumi botolak karena tadi. Jadi gampangannya ono episode itu. Nak tahu mikir gak pusing. Ya udah jadi wong alim wong bodoh. Ya jadi wong alim siap bingung. Jadi wong bodoh ora bingung tapi tetap bodoh. Ya kok insyaallah gampangane ngene wae Kang gampang-gampang. Insyaallah mudin ta ora nak corong Jawa. Ana mudin diundang-undangan mending insyaallah ya ape teko, no. Ana kiai sibuk diundang-undangan dekne insyaallah mau beda tok niate ora teko. Federasi salah nomuni. Jadi insyaallah iku ono loro. Insyaallah niat endo. Insyaallah niat teko. Yo karek wong e. Tak jajan misalnya ini. Kang, engko aku ape undangan mayoran Kang, kowe tak undang. Nak jare wong ra sibuk muni insyaallah iku arae. Arae teko. Tapi nak kowe ditagih utang. Utangku bayar, sesuk yo. Kowe muni insyaallah iku asline ngerti nek ora iso nyaur. Cuma sing nagih ben meneng. Paham yo? Terus kowe muni. Jadi sama-sama insyaallah motifnya macam-macam. Jadi kira-kira ngono ning faktor lagi kira-kira ngono. Paham yo? Paham. Ya tetep beda kan podo-podo muni. Insyaallah wong ditagih utang butuh ngalahno perhatian apa? Malah ning atine ngene, ya kono salahno pangeran, aku ora iso nyaur kan wong dikersane. Kaya uteke wis elek ngono ya to. Uteke wis elek apa? Ya kono salahno pangeran, aku ora iso nyaur ya mergo jadi dia lempar batu lempar tanggung. Tapi nak ape mayor kan sesuk nunggu ono mayuran besar. Insyaallah maksudnya sok islami wae ya. Oke, siap teko asine kan ngono, cuma ben sawangane islami muni. Jelas ya. Ya dadi nak muni anti toliko ini berarti musnad ilaih. Berarti dia mengutarakan keinginan yang keinginan itu digantungkan insyaallah. Maka menurut kaul asoh lam yaqo at-tolak. Tapi kalau dia bilang ya toliku, wahai perempuan yang terceraikan. Ya tolik mana sing usul. Kenapa tidak usah tak? Karena khusus perempuan. Karena dia korban kayak hamil itu kan nggak usah apa. Nah, jadi bahasa Arab itu unik. Kalau mudzakkar itu tidak usah tak. Kalau muannas pakai tak. Tapi kalau jadi nama tertentu malah tidak usah tak. Makanya bahasa Arabnya orang meteng itu tidak hamil lah. Apa? Hamil. Orang haid juga haid. Tidak usah haidah. Bang ya. Orang terceraikan ya tolik. Berkemana tolik itu masih lucu-luculan. Luculan karena hubungan suami istri selesai. Nah, ketika seorang suami bilang, wahai orang yang terceraikan, itu kan sudah vonis, sudah status, sudah stigmasi. Orang Jawa harus ngecap, nah aku itu orang yang terceraikan. Maka bilang insya Allah tidak mengganggu status terceraikan. Maka waqo afil asal. Karena kamu manggilnya sudah manggil vonis.
Kenapa? Beda dengan mengatakan kamu saya ceraikan insya Allah. Dia akan mengutarakan keinginan. Yang keinginan itu hasil tidaknya bergantung masyiatullah atau insya Allah. Beda kan? Wes sesuatu rasa beda. Paham? Paham. Pun pastor sakaf itu lah. Wes sesuatu rasa bakat lah.